Proposal penelitian MK Metodologi Penelitian 1 terkait penggunaan media video pembelajaran terhadap pengaruh hasil belajar kognitif peserta didik di SD Negeri 48 Palembang. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kegiatan pembelajaran sangat penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan potensi peserta didik. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran memerlukan media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan hal ini tentu akan menimbulkan dampak positif bagi hasil belajar. Proses pembelajaran diperlukan sebuah media pembelajaran yang mampu memberikan visualisasi yang baik. Salah satunya yaitu video pembelajaran. Kelebihan video dalam pembelajaran yaitu video memperkaya pemaparan materi. Materi dapat diulang-ulang pada bagian yang kurang jelas atau belum dipahami oleh peserta didik. Video lebih cepat dalam menyampaikan pesan yang materi yaitu materi pembelajaran, serta video menunjukkan secara jelas semua tahapan dalam pembelajaran. Penggunaan media video pembelajaran ini akan membantu dan mempermudah proses pembelajaran untuk peserta didik maupun pendidik, sehingga dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh media video pembelajaran terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 3 di SD Negeri 48 Palembang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana keberlangsungan proses pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran sebagai medianya. 2. Apakah di setiap materi pelajaran menggunakan video pembelajaran sebagai medianya. 3. Bagaimana hasil belajar kognitif peserta didik saat menggunakan video pembelajaran sebagai medianya. Dan yang keempat, apakah terdapat kendala dalam penggunaan media video pembelajaran? Tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media video pembelajaran dalam proses pembelajaran peserta didik terhadap hasil belajar kognitifnya, serta keberlangsungan selama pembelajaran menggunakan media video pembelajaran. Manfaat penelitian yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan media video pembelajaran, sehingga dapat lebih memanfaatkan dan memaksimalkan dengan baik penggunaan media video pembelajaran agar efektif dan efisien bagi peserta didik melalui hasil belajar kognitifnya. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dalam konteks pendidikan, hampir semua aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas belajar. Proses belajar harus dilakukan dengan sadar dan sengaja, dan terorganisasi dengan baik dan rapi. Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar, dalam arti behavioral change, baik aktual maupun potensial. Perubahan itu pada pokoknya adalah diperolehnya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. Perubahan itu terjadi karena usaha. Hasil belajar kognitif. Dari progres belajar ini diperoleh suatu hasil yang pada umumnya disebut sebagai hasil belajar. Hasil belajar merupakan ketercapaian tujuan belajar yang diperoleh melalui pengalaman pembelajaran. Hasil belajar kognitif memiliki 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Media pembelajaran, video pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, diperlukan media pembelajaran agar proses pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien, sehingga tercapainya hasil belajar. Media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk memahami terhadap suatu materi pembelajaran. Hasil penelitian. Pada penelitian yang dilakukan di SD Negeri 48 Palembang pada peserta didik kelas 3,
Dalam pembelajarannya, terlebih saat daring ini, rata-rata tiap mata pelajaran menggunakan video pembelajaran sebagai medianya. Cukup efektif untuk mencapai target hasil belajar kognitif peserta didik, tetapi hal ini tetap harus disesuaikan dengan metode belajar peserta didik dan kemampuan mereka dalam belajar. Memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian yang dilakukan di SD Negeri 48 Palembang ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini berfokus pada peserta didik dan pendidik di kelas 3 SD Negeri 48 Palembang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, serta dokumentasi. Teknik analisis data yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta penyusunan laporan. Terima kasih, semoga bermanfaat.